Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Bapak Denny Subara, SSI MT PhD, dan yang saya hormati juga kepada para teman sekalian, yaitu kelompok 8. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi yang telah kami diskusikan beberapa minggu yang lalu. Nah, oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nur Faizi, NIM 1204-269. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai gubernur di kelompok 8 ini. Selanjutnya, ada pula anggota kelompok 8 ini yang akan memperkenalkan dirinya satu persatu. Baik, Saudari Dea, silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Julfi Claudia Burginting dengan NIM 120330101. Di sini saya sebagai sekretaris daerah. Selanjutnya, Saudari Yuli. Perkenalkan, nama saya Yuli Lisbeth Marlina BR Simanjuntak, NIM 120350125. Saya Kadis Bidang Pendidikan. Selanjutnya, Saudari Faisal Nabila. Perkenalkan, nama saya Faisal Nabila, NIM 120330091 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya di sini sebagai Kadis Bidang Budaya dan Pariwisata. Selanjutnya, Saudari Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Azizah, NIM 120350135. Saya sebagai Kadis Bidang Kesehatan. Selanjutnya, Saudari Salsabila. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Haq, NIM 120350115 sebagai Kadis Bidang Perekonomian. Selanjutnya, Saudari Surya. Perkenalkan, nama saya Surya Ridatalingga, NIM 120420094. Saya Kadis di bidang pertanian. Dan yang terakhir, Saudara Safik. Muhammad Safik 30111 dari Kadis Bidang Pekerjaan Umum. Nah, itu semua anggota kelompok 8. Sebenarnya ada satu orang lagi, yaitu Indra Kaban. Nah, jadi beberapa minggu lalu tuh bahkan tidak aktif sama sekali. Oleh karena itu, kami sepakat untuk tidak mencantumkan namanya di PowerPoint ini. Nah, presentasi kali ini merupakan hasil analisis banjir di Provinsi Riau. Banjir sendiri disebabkan oleh permasalahan lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa itu permasalahan lingkungan. Jadi, permasalahan lingkungan ini merupakan suatu masalah yang kurang baik dan tentunya akan menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan yang merugikan suatu wilayah. Contohnya apa? Contohnya banjir di Provinsi Riau ini. Lanjut. Nah, ini peta Provinsi Riau. Banyak sekali kabupaten serta kecamatan yang ada di Provinsi Riau ini. Baik, saya serahkan presentasi kali ini kepada tim pemateri. Bisa dimulai? Bisa. Latar belakang Provinsi Riau, Indonesia yang kita ketahui bersama merupakan negara dengan tingkat resiko bencana alam yang sangat tinggi. Tentunya setiap saat harus siap akan terjadi bencana alam. Mengingat luas wilayah negara Indonesia yang sangat luas, serta kondisi geologis dan geografis wilayah yang berbeda antar suatu daerah dengan daerah lainnya, maka potensi akibat yang ditimbulkan dari bencana banjir yang terjadi di suatu daerah dapat sama ataupun berbeda dengan di daerah lainnya. Provinsi Riau merupakan provinsi yang terdiri dari daerah dataran dan perairan dengan luas kurang lebih 8.915.016 hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka.
terletak antara 1 derajat 5 menit 0 detik lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit 0 detik lintang utara, atau antara 100 derajat 0 menit 0 detik sampai 105 derajat 05 menit 0 detik bujur timur. Di samping itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat wilayah luas sejumlah 12 mil dari garis pantai. Di dataran terdapat 15 sungai, di antaranya adalah 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti Sungai Siak dengan kepanjangan 300 km dengan kedalaman 8 sampai 12 meter. Sungai Rokan 400 km dengan kedalaman 6 sampai 8 meter. Sungai Kampar 400 km dengan kedalaman kurang dari 6 meter, dan Sungai Indragiri 500 km dengan kedalaman 6 sampai 8 meter. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Itu dipengaruhi oleh pasang surut laut. Karena letak geografi tersebut, bencana banjir sering terjadi di Provinsi Riau. Next. Peristiwa banjir di Riau merupakan bencana tahunan yang dapat setiap musim hujan. Sejak awal Desember 2009, lalu tingginya curah hujan menyebabkan sejumlah sungai besar di Riau meluap yang menyebabkan banjir. Banjir di Riau meluas hingga 5 kabupaten. Lokasi banjir terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan, Singging, Pelalawan, dan Rokan Hilir. Banjir terjadi pada Kamis 12 Desember 2019 pukul 12.56 WIB waktu Indonesia Barat. Penyebab banjir diakibatkan oleh luapan beberapa aliran sungai, salah satunya di Kabupaten Kampar, yakni aliran Sungai Kampar. Meluap setelah dibukanya 5 pintu waduk PLTA Kota Panjang. Pada kejadian ini ada 1 korban meninggal dunia, yang tidak lain adalah seorang bocah berusia 6 tahun yang tenggelam di Dusun Peladuk, Kecamatan Kuto Darussalam, Kabupaten Rohul. Jumlah warga yang terdampak banjir adalah 143 kakak atau setara 170 jiwa, dan banjir ini menggenangi 1.911 rumah warga. Ya, selanjutnya Saudari Faiza. Berikut merupakan hasil analisis akar permasalahan dengan diagram Lisbon, yaitu terdapat 7 faktor akar permasalahan yang tiap faktor mempunyai penyebabnya masing-masing, yaitu ada M1 yaitu man, M2 method, M3 material, M4 money, M5 machine, T1 itu time, dan yang terakhir itu I yaitu information. Nah, ini faktor terjadinya banjir yang melanda 5 kabupaten di Provinsi Riau. Apa aja faktornya? Ya, itu yang tadi yang sudah disinggung oleh Saudari Faiza Nabila. Ada man, method, material, money, machine, time, dan information. Nah, lanjut. Untuk faktor yang pertama, yaitu man, lemahnya pengetahuan pekerja sehingga membuka 5 pintu waduk PLTA Panjang hingga menyebabkan luapan sungai. Luapan sungai ini terjadi akibat kesalahan perekrutan pekerja, yaitu adanya orang dalam atau kecurangan saat perekrutan pekerja. Selanjutnya yaitu M1.2, kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ini karena kurangnya pengetahuan, yaitu masyarakatnya tidak peduli. Faktor yang kedua yaitu metode. Pertama yaitu tidak adanya pengelolaan yang baik. Kurangnya pengetahuan pekerja atas tata cara pengelolaan waduk, yaitu waduk tidak diurus dengan baik hingga menyebabkan peluapan. Next. Selanjutnya, minimnya pengetahuan.
karena minimnya pengetahuan sehingga kurangnya sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan, yaitu belum adanya sosialisasi dari pemerintah atau kepala daerah setempat. Selanjutnya, masyarakat tidak menyadari dampak kerusakan terhadap lingkungan di masa mendatang. Akibat masyarakat yang tidak menyadari dampak kerusakan terhadap lingkungan di masa mendatang, penutupan dengan semen yang menyebabkan kurangnya resapan air, yaitu karena membuang sampah sembarangan. Next. Yaitu material. Penyebab pertama, tidak dibangun serta sempitnya aliran sungai sehingga tidak dapat menampung debit air. Akibatnya karena tidak adanya gerakan pembangunan atau pelebaran daerah aliran sungai oleh warga maupun pemerintah setempat. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Selanjutnya, tidak tersedianya kolam penampungan air yang dapat menampung sementara debit sungai. Pemerintah tidak menyediakan. Akibatnya muncul sikap apatis terhadap bencana yang akan datang. Faktor keempat yaitu money atau M4. Penyebab pertama, belum tersedianya dana untuk membangun suatu kolam penampungan atau memperbesar DAS. Penyebab kedua, tidak terencana. Selanjutnya, minimnya pendapatan masyarakat desa jikalau harus ada penggalangan dana. Akibatnya, rata-rata pekerjaan warga adalah buruh harian lepas. Faktor kelima yaitu mesin. Kerusakan daerah aliran sungai oleh manusia. Akibatnya, perubahan atau pembangunan drainase tanpa AMDAL. Tidak ada izin ke pemerintah setempat. Faktor selanjutnya ada time atau T1. Penyebabnya masyarakat sibuk bekerja. Akibatnya masyarakat yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Faktor selanjutnya yaitu information atau I. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat terbatas. Media sosialisasinya masih kurang dan kesadaran masyarakatnya rendah. Hasil identifikasi faktor potensial. 1. Pembukaan 5 pintu waduk PLTA Koto Panjang hingga menyebabkan sungai meluap karena minimnya pengetahuan pekerja. 2. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan oleh pemerintah setempat. 3. Penutupan tanah dengan semen, pembuangan sampah sembarangan, serta perubahan drainase tanpa AMDAL. 4. Kurangnya sarana penampungan air sementara. 5. Waduk tidak diurus dengan baik hingga menyebabkan peluapan dan sikap apatis terhadap bencana yang akan datang. Next. Kekuatan atau strength 1. Edukasi masyarakat sekitar yang baik akan mempermudah dalam mengembangkan kawasan waduk sebagai ekowisata. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. 2. Pemerintah mengadakan sosialisasi ke masyarakat setempat. 3. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya daerah resapan air. 4. Jika tersedia sarana penampungan air sementara, seperti embung, kolam, atau drainasi yang bisa dialirkan ke laut, maka saat terjadi hujan, air tidak langsung meluap dan mengakibatkan banjir. 5. Sumber daya manusia atau SDM cukup untuk menanggulangi peluapan yang terjadi. Lalu selanjutnya kelemahan atau weakness. 1. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan potensi wisata. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung wisata. 2. Kurangnya kesadaran tentang menjaga lingkungan sehingga menyebabkan perilaku masyarakat yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. 3. Terjadinya pengikisan tanah terutama di area sungai. Kendaraan operasional kurang. 4. Jika tidak tersedia penampungan air sementara saat hujan pada daerah yang tidak tersedia ruang resapan air, maka air hujan tersebut dapat menggenang di daerah pemukiman dan mengakibatkan banjir. Next. Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat atau sikap acuh tak acuh. Kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap waduk di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Kurangnya keahlian masyarakat mengurus waduk. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Yang pertama, terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, lalu potensi riset dan konservasi, kemudian tersedianya anggaran APBN dan APBD, lalu potensi wisatawan.
Yang kedua, sosialisasi ke daerah penduduk dan melakukan pendekatan memberikan ilmu mengenai lingkungan serta menjaga lingkungan supaya tetap lestari dan indah dan membuat rakyat nyaman. Next. Yang ketiga, peningkatan kualitas TPA di lingkungan setempat, kemudian adanya partisipasi masyarakat sekitar dan mahasiswa cinta lingkungan dalam penanganan banjir. Lalu perluasan daerah resapan air serta daerah aliran sungai. Yang keempat, dengan melakukan pembuatan kolam, embung, atau drainase yang sesuai untuk menampung air saat terjadi hujan. Air dapat cepat mengalir ke laut atau ke tempat lainnya tanpa meluap dan mengakibatkan banjir. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan karena pemerintah membutuhkan SDM untuk menangani masalah waduk yang sering meluap. Atas. Kemudian strategi SO. Yang pertama, mengoptimalkan sumber ekonomi dengan memanfaatkan ekowisata yang menarik untuk memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang pengetahuan alam. Lalu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan riset dan konservasi pada pemanfaatan sumber alam dan pengembangan kawasan waduk untuk menarik minat wisatawan. Next. Yang kedua, mengoptimalkan lingkungan supaya tetap lestari dengan sosialisasi kepada para penduduk tempat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat dan TPA serta sosialisasi dari mahasiswa bahwa sangat penting untuk menjaga lingkungan karena bisa mencegah bencana yang terjadi dan bisa merasakan manfaatnya. Yang keempat, pemerintah melakukan pembuatan embung atau hal yang lain supaya mencegah terjadinya banjir sehingga masyarakat bisa merasakan air yang tersedia. Next. Yang kelima, pemerintah atau pihak pengelolaan wisata seharusnya memasang banner di tempat strategis agar wisatawan mudah mengetahui dan mudah tertarik. Selain itu, masyarakat sekitar bisa melakukan usaha dengan cara berjualan. Lalu, walaupun tersedia sumber air, pemandangan alam, dan kawasan jelajah pihak pengelolaan atau pemerintahan, serta masyarakat harus mempedulikan kebersihan lingkungan agar para pengunjung lebih nyaman. Lalu selain itu pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar waduk terjaga kelestariannya dan banyak dikunjungi oleh masyarakat supaya anggaran APBD dan APBN lebih lancar. Selanjutnya strategi WO. Yang pertama, pemerintah membentuk peluang usaha agar masyarakat sekitar mengembangkan potensi wisatanya. Kemudian melakukan riset dan konservasi untuk menciptakan sarana dan prasarana yang baik. Lalu menciptakan tempat pelatihan kerja guna mengurangi pengangguran dan menciptakan SDM yang berkualitas dengan APBN dan APBD. Lalu memanfaatkan wisatawan sebagai alat promosi dan membagikan sebuah informasi dalam membentuk penilaian atau rating. Yang kedua, pemerintah memberikan wawasan mengenai cara menjaga lingkungan guna mengurangi dampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana terhadap kualitas air bersih, serta menyiapkan TPA yang baik pada lingkungan setempat. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana ruang resapan air guna menampung air saat terjadi hujan. Next. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya akibat peluapan waduk. Kemudian pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memberikan wadah terhadap waduk yang berada di sekitar lingkungan. Selanjutnya, pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk mengurangi bencana banjir dan dapat menangani masalah waduk yang meluap. Next. Lalu, pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk mengurangi bencana banjir untuk dapat menangani masalah waduk yang meluap. Threat atau ancaman, yang pertama, mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar resapan air terjaga dengan baik. Yang kedua, sistem atau fasilitas penanggulangan banjir yang kurang memadai. Strategi ST yang eksploitasi kawasan waduk supaya wisatawan dan masyarakat dapat merasakan vibe positifnya. Strategi WT yang pertama, pemerintah membentuk peluang usaha dengan memberikan kewenangan penuh pemanfaatan kawasan kepada masyarakat sekitar, pengembangan sarana dan prasarana dengan tidak menghilangkan struktur lingkungan dan kebudayaan yang ada. Ancaman yang ketiga, masyarakat melakukan kerjasama untuk melindungi kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong dan bersosialisasi kepada masyarakat lainnya mengenai pentingnya kebersihan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman.
Yang keempat, dampak yang terjadi jika kurangnya lahan untuk mengelola sampah. Yang kelima, memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang membuat banjir, longsor, kekeringan, dan karhutla. Strategi ST yang kedua, melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang ketiga, larangan membuang sampah terus diperketat supaya bisa mengoptimalkan sistem kelola sampah yang aman, sehingga dapat menyuburkan tanah dan terhindar dari wabah serta kerusakan ekosistem. Strategi WT yang kedua, memberikan sosialisasi atau studi kepada masyarakat bahwa sangat penting memelihara lingkungan bersama. Yang ketiga, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat bahwa dengan adanya banyak genangan air dapat menyebabkan wabah penyakit. Strategi ST. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelaku yang menyebabkan banjir dengan cara meminimalisir pembuangan sampah sembarangan, serta masyarakat harus bertindak secara aktif untuk mengatasi masalah banjir yang terus terjadi. Yang kelima, masyarakat harus membuat sumur buatan serta meningkatkan sistem buang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi lagi bencana alam yang tidak diinginkan. Selanjutnya, strategi WT. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan penanaman pohon di bantaran sungai karena biayanya tidak begitu mahal dan akar dari pohon dapat mencegah pengikisan tanah akibat air, bahkan akar pohon dapat mencegah bencana longsor. Selanjutnya, harus memenuhi operasional supaya wabah tidak membabi buta. Yang keempat, membuat embung atau resapan air dalam peran masyarakat untuk menjaga serta memperhatikan drenase di lingkungan sekitar. Selanjutnya, strategi WT. Yang kelima, melakukan kegiatan gotong royong agar terjadinya keakraban antara warga sehingga tidak akan terjadi lagi sikap acuh dan tak acuh di lingkungan setempat. Selanjutnya, pemerintah memperhatikan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang yang ada di daerah area waduk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, memelihara area waduk dengan cara menjaga kebersihan agar terhindar dari wabah penyakit. Ya, terima kasih kepada para pemateri. Itu semua merupakan hasil presentasi yang dapat kelompok 8 paparkan. Baik, langsung saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari anggota kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.